Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah ya, dan dihindarkan dari segala macam penyakit termasuk COVID-19 ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi menambah kita semakin semangat ya, semangat dalam mempelajari ilmunya Allah, termasuk mapel mula keagamaan Islam ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat kusuf dan khusuf. Oke, ingat ya, pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan materi. Nah, sudah dicatat apa belum? Nah, sekarang mari dibuka catatannya serta buku LKS keagamaannya ya, dibuka. Kita pelajari sama-sama. Oke ya. Nah, pastinya kalian terlintas di pikirannya sampean ya, apa itu sholat kusuf dan khusuf? Jadi berbeda, antara kusuf dengan khusuf itu berbeda. Apa sih bedanya, Bu? Nah, kita pelajari selengkapnya. Nah, di sini ada ya pengertiannya. Pengertian kusuf yaitu gerhana matahari. Apa? Gerhana matahari. Apa sih gerhana matahari itu? Nah, gerhana matahari ialah hilangnya sebagian atau seluruh sinar matahari pada siang hari. Pernah tidak kalian mengalami sholat kusuf, sholat gerhana matahari, mungkin bersama ibu kalian, mungkin bersama jamaah di masjid dan lain sebagainya? Pernah tidak? Pada bulan kapan kemarin ya, Agustus kalau tidak salah, itu juga terjadi gerhana matahari. Apakah di antara kalian ada yang sholat kusuf? Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita berusaha untuk melakukannya, yaitu melakukan sholat kusuf. Ingat-ingat ya, sholat kusuf adalah sholat untuk gerhana matahari. Oke. Untuk selanjutnya yaitu khusuf. Jadi antara kusuf dengan khusuf itu berbeda. Lalu apa sih khusuf itu? Nah, khusuf ialah gerhana bulan. Gerhana bulan itu hampir sama, yaitu hilangnya sebagian atau seluruh sinar bulan pada malam hari. Jika kalian melakukan sholat sunnah khusuf, berarti ini sholat gerhana bulan. Nah, bedanya kusuf adalah matahari dan khusuf adalah bulan. Nah, di sini udah Ibu singkatkan ya. Coba tirukan. Kumakhubu. Apa? Kumakhubu. Kusuf matahari, khusuf bulan. Apa? Kusuf matahari, khusuf bulan. Ingat-ingat ya. Kuma, kusuf matahari. Khubu, khusuf bulan. Oke. Dari sini sudah paham ya? Saya anggap paham. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, yang kedua yaitu hukum dan niat. Bagaimana sih hukum salat kusuf dan khusuf? Apakah wajib? Apakah haram? Apakah mubah? Apakah sunnah dan sebagainya? Nah, hukum salat kusuf dan khusuf adalah sunnah muakkad. Pasti di antara kalian semua sudah pernah dengar ya, apa itu sunnah muakkad. Jadi, sunnah muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat sekali menganjurkan untuk sholat kusuf dan khusuf ini apabila ada gerhana. Nah, beda lagi ketika nggak ada gerhana, ya sudah nggak usah melakukan sholat sunnah kusuf dan khusuf. Oke. Kemudian bagaimana sih Bu niatnya sholat
Kusuf itu, nah di sini sudah ada ya. Nah di sini matahari atau kusuf niatnya seperti ini. Coba kita lafalkan bareng-bareng ya. Usolli sunnatal kusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal kusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Sangat mudah sekali ya. Atau mungkin kalian kesulitan dalam melafalkan bahasa Arab, boleh dengan saya niat sholat sunnah kusuf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga diperbolehkan ya. Kemudian niatnya sholat khusuf atau bulan yaitu seperti ini. Bisa dilihat ya. Usolli sunnatal khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnatal khusufi rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya sholat sunnah khusuf atau saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Jadi memang beda antara kaf ya pakainya ya dengan khu, itu sudah mengandung arti yang berbeda. Kusuf yaitu matahari, sedangkan khusuf yaitu bulan. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kapan sih Bu waktu pelaksanaan sholat kusuf dan khusuf itu? Apakah ketika hujan atau kapan ya Bu ya? Nah, di sini coba kalian simak ya. Yang pertama, waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan dimulai sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai gerhana. Nah, apabila terjadi gerhana, nah ketika itu juga sampai disunahkan untuk melakukan sholat sunnah kusuf ataupun khusuf. Jadi ketika mulainya ya, ketika mulai atau awal terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana. Yang kedua, bagi yang belum selesai melaksanakan sholat gerhana sementara gerhana matahari atau gerhana bulan telah berakhir, maka ia tetap dianjurkan untuk menyelesaikan sholatnya. Nah, ketika sampean sudah sholat nih, sampean sudah sholat gerhana, kemudian gerhana ini udah selesai dan lain sebagainya, sedangkan sampean sholatnya belum selesai, nah kita dianjurkan untuk menyelesaikan sholat kita itu tadi ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, sebaliknya, bagi mereka yang telah selesai melaksanakan sholat gerhana, sementara gerhana kok masih berlangsung, maka mereka tidak dianjurkan untuk menambah sholat, apalagi mengulangi sholat. Namun, mereka dianjurkan untuk terus berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila sampean sudah sholat, kemudian sholatnya sudah selesai nih, terus gerhana itu masih atau belum selesai gerhana ya, nah itu sampai tidak usah sholat lagi, tetapi tetap beristighfar kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya, kita lanjut. Ini adalah singkat cerita dari zaman Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika di zaman Rasulullah terjadi gerhana matahari. Lalu beliau mengimami sahabatnya. Siapa yang mengimami? Rasulullah. Beliau berdiri lama, kemudian rukuk dalam waktu yang lama, kemudian bangkit dan kembali berdiri dalam waktu yang lama, namun lebih singkat dari yang pertama. Kemudian rukuk yang kedua dalam tempo yang lama dan lebih singkat dari rukuk yang pertama. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau melakukan gerakan pada rakaat kedua seperti gerakan pada rakaat pertama. Lalu beliau mengakhiri sholatnya tatkala matahari sudah terlihat. Kemudian beliau berkhutbah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kamu melihat gerhana keduanya, maka segeralah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat, dan banyak bersedekah. Mungkin di antara kalian pernah dengar seperti ini. Loh, ada gerhana matahari, mungkin ada lahirnya anak, mungkin ada lahirnya anak ajaib dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah mitos. Terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah kuasa segala sesuatu. Bisa menjadikan gerhana bulan, bisa menjadikan gerhana matahari, hilangnya sinar matahari pada siang hari. Bisa, Allah tuh kuasa segala sesuatu. Maka dari itu terjadinya gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau lahirnya seseorang.
Nah, dari hadis ini juga disebutkan tata cara sholat. Tata cara sholatnya yaitu memang 2 rakaat ya, tetapi rakaat yang pertama ini lebih panjang atau lebih lama dari rakaat yang kedua, atau bisa jadi rakaat yang kedua ini lebih pendek bacaannya atau lebih sebentar gitu ya, katakanlah ya, sebentar dalam bacaan sholatnya. Paham ya? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bagaimana sih Bu tata cara melaksanakan sholat kusuf ataupun khusuf itu? Yang pertama, ketika terjadi gerhana, imam menyeru as-sholatu jami'ah. Nah, apakah di sini nggak ada azan Bu ketika sholat gerhana? Nah, di sini ya beda dengan sholat-sholat pada umumnya, maksudnya sholat wajib 5 kali sehari itu beda. Kalau 5 kali sehari sholat itu ada azannya, tetapi beda ketika sholat kusuf maupun khusuf, yaitu cukup menyeru as-sholatu jami'ah seperti itu ya. Yang kedua, dilakukan 4 kali ruku, tiap 1 rakaat 2 kali ruku. Kalau biasanya sampai sholat, coba diingat-ingat, 1 kali rakaat berapa kali ruku? 1 kali kan? Tetapi berbeda dengan sholat gerhana ini atau sholat kusuf ini. Ketika sholat kusuf ataupun khusuf yaitu 1 rakaat 2 kali ruku. Kalau 2 rakaat berarti 4 kali ruku, seperti itu. Oke, yang ketiga, dalam melaksanakan sholat kusuf maupun khusuf ya maaf, imam melakukan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat panjang dalam Al-Quran. Sholat kusuf bacaan dibaca sirri atau lirih, sholat khusuf bacaan dibaca jahar atau nyaring. Nah, tata caranya seperti sholat biasa ya. Yang pertama ya membaca takbir dulu, Allahu Akbar. Boleh membaca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah al-ayah. Kemudian langsung dilanjutkan Al-Fatihah, alhamdulillah itu. Kemudian membaca surat panjang dalam Al-Quran, boleh An-Naba, boleh An-Nazi'ah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tanda kutip ya. Sholat kusuf bacaan dibaca sirri, maksudnya adalah lirih ya. Ketika gerhana matahari, imam itu tidak menyaringkan suaranya. Kenapa seperti itu Bu? Karena sholatnya pada siang hari. Coba sampean sholat duhur, sholat asar, ketika jamaah, apakah imam menyerukan bacaannya? Tidak kan? Nah, ketika sampean sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, karena pada malam hari, lalu imam menyerukan bacaannya. Nah, sholat khusuf atau sholat gerhana matahari, bacaannya dibaca jahar atau nyaring atau keras bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Imam itu melantunkan bacaannya dengan keras atau dengan jahar, dengan nyaring ya. Karena kenapa Bu? Karena sholat gerhana bulan ini dilakukan pada malam hari. Seperti itu ya alasannya ya. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Semoga diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut. Kemudian tata cara selanjutnya yaitu yang keempat, imam kemudian ruku dan memperbanyak bacaan ruku hingga lamanya ruku hampir serupa dengan lamanya berdiri membaca ayat. Lalu bangkit dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, di situ ya. Nah, di sini imam kemudian ruku memperbanyak bacaan ruku. Nah, ketika ruku disunahkan untuk lama rukunya dan memperbanyak bacaan ruku sehingga lamanya itu sama dengan lamanya berdiri ketika membaca ayat. Wah, lama banget lah Bu ya. Memang lama, itu sunnahnya. Apabila dikerjakan maka mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, imam kemudian membaca Al-Fatihah lalu surat pendek, lalu ruku dan sujud ya. Itu sama dengan sholat biasa, membaca Al-Fatihah lalu surat pendek lalu ruku dan sujud. Kemudian yang keenam, di rakaat kedua imam melakukan hal yang sama seperti rakaat pertama, namun dengan bacaan yang lebih pendek, kemudian mengakhiri dengan salam. Jadi sudah dijelaskan Ibu di awal tadi bahwasanya rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua yaitu bacaannya lebih panjang yang pertama. Yang kedua ini adalah lebih sedikit atau lebih sebentar bacaannya gitu ya. Dari sini paham ya? Kita lanjut. Kemudian hal yang disunahkan.
Apa saja sih Bu hal yang disunahkan ketika kita melakukan sholat sunnah khusuf dan khusuf? Sunnah diingat-ingat, apa itu sunnah? Apabila kita mengerjakan sesuatu itu akan mendapat pahala. Apabila kita tidak melakukan sesuatu tersebut maka kita tidak akan mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala juga tidak akan mendapat dosa. Bagaimana pilih pahala atau dosa ya? Ketika kita memperbanyak pahala maka peluang kita masuk ke surga juga akan besar. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi penghuni-penghuninya surga dengan menjalankan sunnah-sunnahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang pertama, hal yang disunahkan adalah yang pertama, sholat gerhana dikerjakan dengan berjamaah. Namun jika dikerjakan sendirian maka hal itu dibenarkan pula. Jadi sunnahnya di sini adalah sampean jamaah. Nah, ketika ada tuh jamaah di masjid, as-sholatu jami'ah, ayo berbondong-bondong kita ke masjid melakukan sholat gerhana. Lah Bu, kalau di masjid saya nggak ada Bu, tapi ada gerhana. Gimana? Apakah boleh sholat sendirian? Diperbolehkan. Ingat ya, tetap mendapat kesunahan atau tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua yaitu sholat gerhana dilaksanakan di masjid dan para wanita dibolehkan menghadiri sholat gerhana. Jadi pada zaman dahulu tuh para wanita itu makruh ketika ke masjid. Loh, kenapa Bu? Karena pada zaman dahulu itu wanita ketika ke masjid itu akan menjadikan fitnah bagi yang bukan mahramnya. Mungkin ya kalau sampai ke masjid pasti pakai parfum, minyak wangi dan berdandan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi fitnah. Dan yang laki-laki yang bukan mahram kita, wangi sekali ini baunya siapa dan lain sebagainya. Itu akan menjadi fitnah bagi kita. Tetapi ketika sholat gerhana ini diperbolehkan, wanita seperti kita ini diperbolehkan untuk pergi ke masjid untuk menghadiri sholat gerhana. Tetapi harus kita niatnya juga. Saya pergi ke masjid dalam rangka melakukan sholat gerhana. Jangan salah niat, ke masjid biar nanti ketemu ini dan sebagainya. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, memperpanjang gerakan sholat saat berdiri, ruku, sujud, kecuali jika matahari atau bulan telah nampak dan jelas. Nah, memperpanjang atau memperlama gerakan sholat maupun saat berdiri, saat ruku, saat sujud ya, kecuali jika memang mataharinya sudah kelihatan atau sudah tidak lagi terjadi gerhana, itu nggak apa-apa sebentar. Tetapi kalau gerhananya masih lama atau masih petang, katakanlah gelap gulita, mataharinya belum nampak-nampak, itu boleh diperlama atau diperpanjang sholatnya. Seperti itu ya. Kemudian hal yang disunahkan selanjutnya yang keempat yaitu berdiri dan ruku serta sujud pada rakaat kedua lebih singkat daripada berdiri, ruku dan sujud pada rakaat pertama. Tadi Ibu sudah berkali-kali menjelaskan bahwasanya ruku, sujud rakaat yang pertama itu lebih panjang atau lebih lama dari rakaat yang kedua, seperti itu. Kemudian yang kelima, dianjurkan memberikan nasihat setelah sholat. Nasihat itu bisa berupa khutbah. Tahu khutbah ya? Nasihat-nasihat dari imamnya. Itu dilakukan kapan Bu? Setelah atau sebelum? Setelah sholat ya, ketika setelah sholat. Khutbah disampaikan ketika sesudah sholat sunnah khusuf ataupun khusuf. Oke ya. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa, istighfar dan sedekah serta amal-amal soleh lainnya agar Allah menghilangkan semua bencana yang menimpa manusia. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ya Allah ya. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, serta sedekah dan amal-amal soleh lainnya, amal baik lainnya kita perbuat, kita lakukan agar apa? Agar Allah menghilangkan semua bencana yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini jadi ada video singkat ya. Bulan, umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat khusuf ya. Khusuf itu apa? Gerhana bulan. Nah, ini tadi. Sholat sunnah ini terbilang sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Secara umum pelaksanaan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat dan setelah itu disusul dengan 2 khutbah seperti sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Hanya saja bedanya setiap rakaat sholat gerhana bulan dilakukan 2 kali ruku. Khutbah salat gerhana
Nah, ingat ya, sholat gerhana bulan ataupun sholat gerhana matahari itu dilakukan 2 kali ruku dalam rakaat pertama. Ketika 2 rakaat berarti 4 kali ruku. Lanjut. Juga tidak dianjurkan takbir sebagaimana khutbah sholat id. Sebelum salat, ada baiknya imam atau jamaah melafalkan niat terlebih dahulu sebagai berikut. Usolli sunatal khusuf rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Niatnya tadi sudah Bunda jelaskan juga. Urutannya adalah sebagai berikut. Niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Mengucap takbir ketika takbiratul ihram sambil niat di dalam hati. Baca ta'awudz dan surat Tadi Al-Fatihah. sudah Ibu jelaskan ya tata Setelah itu baca caranya. surat Ketika Al-Baqarah kalian atau kurang surat jelas lain bisa lagi yang nanti minta durasinya video sama ke dengan Bunda, surat. akan Ibu kirim ya. Sekarang kita lanjut. Bentar ya, menunggu karena ini sifatnya. Oh ya, ini terakhir ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti tugasnya ialah sampai mengerjakan game ya. Suka nggak dengan game atau dengan permainan? Suka banget kan? Pasti setiap hari tuh rebahan sambil game dan lain sebagainya, ya kan? Ngaku aja, ya kan pasti. Nah, sekarang setelah kalian semua melihat atau mendengarkan video dari Ibu yang tadi jelaskan, sampean game serta mengerjakan tugas-tugas dari Bu Ida ya. Jadi tugasnya itu berbentuk game ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tetapi serupa dengan game. Seperti itu ya. Paham? Ya, nanti akan saya share mungkin lewat apa ini namanya deskripsi di YouTube atau mungkin saya share lewat grup WA ya. Sudah saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya atau kita bisa mengerjakan dari sholat kusuf ataupun khusuf itu tadi ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.